Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mata kuliah media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Samsul Irfan MPD. Saya atas nama Hini Ruhmayanti dengan NIM 190-103-030 kelas 5B Tadris Matematika. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas yang pertama yaitu fungsi kuadrat. Yang kedua, bentuk umum parabola. Yang ketiga, menentukan puncak persamaan sumbu simetri dan koordinat fokus suatu parabola. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang program linier. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas fungsi kuadrat. Nah, apa sih itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 2. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk seperti fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Nah, di sini sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu x, yaitu y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y, yaitu x sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetrik x sama dengan min b per 2a. Nah, yang keempat, menentukan sumbu simetri dengan min b per 2a atau min d per 4a. Yang kelima yaitu menentukan titik bantu. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, berbentuk parabola. Yang kedua, jika A lebih besar dari 0, maka parabolanya menghadap ke atas. Dan jika A kurang dari 0, maka parabolanya menghadap ke bawah. Yang ketiga, jika tanda B sama dengan A, maka sumbu simetri di sebelah kiri sumbu Y. Jika tanda B tidak sama dengan A, maka sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Dan jika tanda B sama dengan 0, maka sumbu simetri adalah sumbu Y. Dan yang keempat, jika C lebih besar dari 0, maka parabola memotong sumbu Y positif. Jika C kurang dari 0, maka parabola memotong sumbu Y negatif. Dan jika C sama dengan 0, maka parabola melalui titik pusat koordinat. Yang kelima, jika D lebih besar dari 0, maka parabola memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka parabola memotong sumbu X di 1 titik. Dan jika D kurang dari 0, maka parabolanya tidak memotong sumbu X. Yang keenam, jika A lebih besar dari 0,
D kurang dari 0, maka fungsi Y sama dengan A kuadrat plus BX plus C dikatakan definitif positif. Jika A kurang dari 0, D kurang dari 0, maka fungsi Y sama dengan A kuadrat plus BX plus C dikatakan definitif negatif. Selanjutnya, untuk menyusun fungsi kuadrat, jika diketahui grafiknya, yang pertama yaitu jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A dalam kurung X1, 0 dan B dalam kurung X2, 0 tutup kurung serta melalui titik tertentu, maka persamaannya menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min X1 tutup kurung kali dalam kurung X min X2 tutup kurung. Yang kedua, jika grafik mempunyai titik balik dalam kurung P, X, P, Q dan melalui titik tertentu, maka persamaannya menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min P tutup kurung kuadrat plus X. Yang ketiga, jika grafiknya melalui 3 titik sembarang, maka persamaannya menjadi Y sama dengan A kuadrat plus BX plus C. Yang keempat, jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A dalam kurung X,1, X1, 0 tutup kurung dan melalui sebuah titik tertentu, maka persamaannya menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min X1 tutup kurung kuadrat. Nah, bentuk grafik definitif positif bisa dilihat dari gambar ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu bentuk umum parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu dan garis tertentu selalu sama. Bisa disebut karena E sama dengan 1. Nah, titik tersebut dinamakan titik fokus atau F dan garis tersebut dinamakan direktrik atau D. Nah, gambarnya seperti ini. Terdapat dua macam bentuk parabola. Yang pertama yaitu parabola horizontal. Nah, parabola horizontal dengan puncak O sama 0,0 maka mempunyai bentuk sama dengan Y kuadrat sama dengan 4px. Gambarnya seperti ini. Nah, di mana koordinat titik fokusnya di F sama P, 0 persamaan direktrisnya X sama dengan min P dengan sumbu simetrinya adalah sumbu X. Panjang latus rektum AB sama dengan 4P. Dengan catatan, jika P lebih besar dari 0, maka kurva membuka ke kanan. Tetapi jika P kurang dari 0, maka kurva membuka ke kiri. Nah, yang kedua yaitu parabola vertikal. Parabola vertikal dengan puncak O 0,0, maka bentuk umumnya X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, gambar grafiknya bisa dilihat dari sini. Nah, di mana koordinat titik fokusnya di F 0,P, persamaan direktrisnya Y sama dengan min P, sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Panjang latus rektum AB sama dengan 4P. Dengan catatan, jika P lebih besar dari 0, maka kurva membuka ke atas. Tetapi jika P kurang dari 0, maka kurva membuka ke bawah. Nah, parabola horizontal dengan puncak M
A, B, maka bentuk umumnya menjadi Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A, di mana koordinat titik fokusnya di F, P plus A, B. Sedangkan persamaan direktrusnya X sama dengan min P plus A. Persamaan sumbu simetrinya Y sama dengan B. Panjang latus retum AB sama dengan 4P. Dengan catatan, jika P lebih besar dari 0, maka kurva membuka ke kanan. Tetapi jika P kurang dari 0, maka kurva membuka ke kiri. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya seperti itu. Sedangkan parabola vertikal dengan puncak M, A, B, maka bentuk umumnya X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B, di mana koordinat titik fokusnya di F, A, P plus B. Persamaan direktrusnya Y sama dengan min P plus B. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan A. Panjang latus retum AB sama dengan 4P. Dengan catatan, jika P lebih besar dari 0, maka kurva membuka ke atas. Jika P kurang dari 0, maka kurva membuka ke bawah. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, yang ketiga itu menentukan puncak persamaan sumbu simetri dan koordinat fokus suatu parabola. Contoh soal 1. Carilah sumbu simetri dan titik puncak dari persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, untuk menjawab ini, mari perhatikan persamaan kuadratnya lagi. Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5. Dan rumus umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sekarang kita akan menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diketahui. Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5. A adalah anggota di depan X kuadrat, sehingga nilai A sama dengan 1. B adalah angka di depan X, sehingga B sama dengan 4. Sedangkan C adalah angka yang tidak mengandung variabel, atau bisa disebut dengan konstanta, sehingga C nilainya sama dengan 5. Nah, untuk mencari sumbu simetrinya, kita menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Sekarang masukkan nilai A dan B ke dalam rumusnya. X sama dengan min B per 2A. Nah, kan udah diketahui B sama dengan 4, A sama dengan 1. Tinggal kita masukin aja. Sehingga menjadi X sama dengan min 4 per 2 kali 1. Sama dengan min 4 per 2. Sehingga hasil X sama dengan min 2. Jadi, sumbu simetri dari persamaan parabola di atas adalah X sama dengan min 2. Nah, untuk mencari titik puncak, untuk mendapatkan titik puncak, kita tinggal masukkan nilai pada sumbu simetri ke persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya kan sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5. Maka kita akan masukin nilai X yang tadi, X sama dengan min 2, sehingga dia menjadi Y sama dengan min 2 kuadrat plus 4 kali min 2 plus 5. Sehingga
hasil Y-nya sama dengan 1. Maka titik puncaknya adalah min 2,1. Soal yang kedua, tentukan titik puncak dari parabola Y kuadrat plus 2X min 6Y plus 11 sama dengan 0. Jawab. Y kuadrat tambah 2X dikurangi 6Y ditambah 11 sama dengan 0. Y kuadrat dikurangi 6Y sama dengan 2X dikurangi 11. Y kuadrat min 6Y plus tambah 9 sama dengan 2X dikurangi 11 ditambah 9. Maka Y dikurangi X, Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan negatif 2X dikurangi 2. Atau bisa dijadikan Y kurang 3 kuadrat sama dengan min 2 kali X plus 1. Jadi berdasarkan persamaan, maka bentuk parabola horizontal titik pusatnya adalah min 1,3. Nah, yang ketiga, contoh soal yang ketiga, diketahui parabola X kuadrat min 6X min 12Y min 15 sama dengan 0. Persamaan sumbu simetrinya adalah, nah untuk menjawab soal ini, pertama, X kuadrat min 6X min 12Y min 15 sama dengan 0. Maka X kuadrat min 6X sama dengan 12Y plus 15. Sehingga X kuadrat min 6X plus Y plus 9 sama dengan 12Y plus 15 plus 9. Menjadi X min 3 kuadrat sama dengan 12Y plus 24. X min 3 kuadrat sama dengan 12 kali Y plus 2. Berdasarkan persamaan bentuk parabola vertikal sehingga A sama dengan 3, B sama dengan min 2, dan P sama dengan 3, jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Nah, yang keempat yaitu program linier. Program linier atau pemrograman linier adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linier. Program linier adalah kasus khusus dalam program linier. Nah, dalam program linier ini kita akan membahas dua kasus. Yang pertama yaitu pertidaksamaan linier dan daerah penyelesaiannya. Pertidaksamaan linier adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Sifat-sifat dari pertidaksamaan linier. Yang pertama, suku-suku dari ruas yang satu dapat dipindahkan dengan cara membalik tandanya. Yang kedua ruas pertidaksamaan bias ditambahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, pertidaksamaan tidak berubah tandanya apabila kedua ruas dikalikan atau dibagikan dengan bilangan positif yang sama. Yang keempat, arah pertidaksamaan
berubah jika ruas kiri dan ruas kanan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan negatif yang sama. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari A dengan A bilangan asli kurang dari 11 pada pertidaksamaan berikut ini. 7 tambah 4A lebih besar dari 5. Nah, untuk menjawabnya kita tulis 7 tambah 4A lebih besar dari 5. Maka 4A lebih besar dari 5 dikurangi 7, sehingga 4A lebih besar dari min 2. A lebih besar dari min 2 per 4, sehingga A lebih besar dari min setengah atau min 1 per 2. Karena soalnya A bilangan asli kurang dari 11, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, sampai 10. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian linier dari pertidaksamaan linier di bawah ini. Min 5x plus 12 lebih besar sama dengan x plus 4 dengan x elemen bilangan real. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama, min 5x plus 12 lebih besar sama dengan x plus 4. Min 5x min x plus 12 lebih besar sama dengan x min x plus 4. Sehingga hasilnya menjadi min 6x plus 12 lebih besar sama dengan 4. Min 6x plus 12 min 12 lebih besar sama dengan 4 min 12. Min 6x lebih besar sama dengan min 8. Sehingga x kurang dari sama dengan min 8 per 6. Karena tadi sudah dijelaskan sifat-sifat daripada pertidaksamaan. Sehingga hasil akhirnya menjadi x kurang dari sama dengan 4 per 3. Nah, yang kedua yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dan daerah penyelesaiannya. Sistem pertidaksamaan linier adalah suatu sistem pertidaksamaan yang dibangun oleh dua atau lebih pertidaksamaan linier. Daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier adalah daerah irisan dari setiap daerah hasil penyelesaian yang menyusun sistem pertidaksamaan linier tersebut. Contoh soal. Yang pertama, tentukan sistem pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk menjawabnya, jika kedua titik yang terletak pada garis lurus tersebut diketahui berada pada sumbu X dan sumbu Y. Maka rumusnya sini 0, A dan B, 0. Maka AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, persamaan garis yang melalui titik 4,0 dan 0,3 adalah tinggal kita substitusikan ke rumus yang paling atas. Menjadi 0,3, 4,0 sehingga 3x plus 4y sama dengan 3 kali 4. Hasilnya menjadi 3x plus 4y sama dengan 12. Sedangkan untuk persamaan garis yang melalui titik 4,0 dan 0,2 adalah min 2x plus 4y sama dengan min 2 kali 4. Min 2x plus 4y sama dengan min 8. Bisa kita sederhanakan menjadi x min 2y sama dengan 4. Sehingga sistem pertidaksamaan linier untuk gambar di atas adalah 3x
plus 4Y kurang dari sama dengan 12 dan X min 2Y kurang dari sama dengan 4 dengan syarat X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Soal yang kedua, tentukan sistem pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Gambarnya bisa dilihat. Nah, untuk menentukan sistem pertidaksamaan pada gambar di atas, harus ditentukan terlebih dahulu persamaan garis lurus yang menjadi batas-batas daerahnya, yakni dengan menggunakan rumus. Nah, kita menggunakan rumus Y min Y1 per Y min Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, pada soal di atas dapat ditentukan. Nah, sini kan 0,6 dan 4,0. Jadi, Y min 6 per 0 min 6 sama dengan X min 0 4 min 0 per 4 min 0. Sehingga hasilnya Y min 6 per min 6 sama dengan X per 4. Y kali Y min 6 sama dengan min 6X. Jadi 4Y min 24 sama dengan min 6X. 6X plus 4Y sama dengan 24. Nah, di sini bisa disederhanakan menjadi 3X plus 2Y sama dengan 12. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan titiknya 0,4 dan 8,0. Jadi Y min 4 per 0 min 4 sama dengan X min 0 per 8 min 0. Y min 4 per min 4 sama dengan X per 8. Jadi 8 kali Y min 4 sama dengan min 4X. 8Y min 32 sama dengan min 4X. 4X plus 8Y sama dengan 32. Nah, dan disederhanakan menjadi X plus 2Y sama dengan 8. Sehingga sistem pertidaksamaan linier untuk gambar di samping adalah 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12 dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 8 dengan syarat X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan lebih besar dari 0. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.